Perkenalkan, nama saya Putih Jugalo, NIM 201152, menjelaskan tentang tugas besar dasar-dasar pemrograman yang materinya yaitu pengurutan dan pencarian. Untuk pertama kali saya akan coba mendemokan codingan yang saya buat. Baiklah, di sini kita inputkan angka di dalam edit 1 dan dimasukkan kepada list box 1. Kemudian kita cari elemen array dengan nomor 7 dan muncul indeksnya bilangan keempat dan array 7. Selanjutnya kita urutkan secara menaik dan kita urutkan secara menurun menggunakan metode bubble sort. Baiklah, sekian demonya. Untuk codingannya pada button klik 1 bisa kita lihat di sini. Untuk pertama kali kita deklarasikan variabel global. Deklarasi variabel global di sini saya menggunakan array dengan indeks 10 dan array L dengan indeks 10. Kemudian in temp dan in cari. Selanjutnya yaitu in n dan in p. Selanjutnya kita lanjut pada codingan pada button klik 1. Pada button klik 1 terdapat if n kecil dari 10, di mana berlaku sebagai syarat agar terjadinya fungsi yang berada di dalam if tersebut. Selanjutnya array dengan indeks n akan string to integer, di mana string to integer, data string akan diubah menjadi integer, dimasukkan pada edit 1 yang berupa dalam bentuk teks. Selanjutnya list box 1 clear. List box 1 clear agar setiap data dimasukkan pada list box 1 dapat dibersihkan supaya data tidak terjadi penumpukan data. Selanjutnya itu for dilakukan perulangan for in a sama dengan 0, a kecil sama n, a plus plus. A akan bertambah sampai dengan 10. Selanjutnya yaitu list box 1 item add array dengan indeks A. Codingan yang ini akan ditampilkan pada list box 1. Jika syarat terpenuhi, maka array dengan indeks A akan dimasukkan pada list box 1. Selanjutnya yaitu n++. Nilai n akan terus bertambah sampai data ke 10. Dilanjutkan dengan apabila data melebihi dari 10, maka dilanjutkan dengan fungsi else. Fungsi else ini akan menampilkan show message array penuh. Kemudian edit 1 clear, edit 1 set focus. Selanjutnya yaitu codingan pada button klik 2. Di sini pada button klik 2 saya menggunakan metode pencarian terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, metode yang saya gunakan pada pencarian kali ini yaitu sequential search, yang mana artinya yaitu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menyusun semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, yang mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu saya akan mencoba menjelaskan tentang metode pencarian. Di sini saya menggunakan metode pencarian sequential search, yang mana di pencarian ini tidak diperlukan data agar terurut terlebih dahulu. Data yang akan dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Di sini kita misalkan elemennya seperti pada pengurutan sebelumnya, yaitu 4, 3, 6, 1, 2. Di sini kita misalkan mencari elemen 3. Akan dibandingkan satu persatu. Apakah dimulai dari 4. Apakah 4 sama dengan 3? Kondisi ini bernilai false atau salah. Kemudian apabila kondisi pada pertama, kondisi 4 bernilai false, dilanjutkan pada elemen pada array 3. Apakah 3 sama dengan 3? Dan ini bernilai benar atau true. Dan apabila data ditemukan atau sudah bernilai true, maka pencarian tidak diproses lagi dan ditemukan 3 terdapat pada indeks dari 3
yaitu 1 codingannya yaitu cari sama dengan string to integer edit 2 teks, dimana di sini data bertipe string diubah menjadi data bertipe integer dengan edit 1 teks yang dimasukkan dalam bentuk teks. Selanjutnya yaitu listbox 4 clear, listbox 5 clear, agar yang pada tampilan listbox 4 dan 5 data hanya bisa diinputkan satu persatu, tidak bisa secara banyak. Selanjutnya yaitu dilakukan perulangan for dengan in key sama dengan 0, key kecil dari n, key plus plus. Selanjutnya jika cari sama dengan array dengan indeks key, maka jika syarat if terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan fungsi di dalam if tersebut, yaitu array dengan indeks array L dengan indeks P sama dengan array dengan indeks key. Kemudian dimasukkan pada listbox 4 item add key, di mana pada listbox 4 ini akan ditampilkan tipe data atau dimasukkan data yang berisi indeks dari elemen array tersebut. Selanjutnya yaitu listbox 5. Listbox 5 akan menampilkan array L indeks P, yang mana array tersebut akan menampilkan arraynya, tidak indeksnya. Selanjutnya edit 2 clear, edit 2 set focus. Selanjutnya yaitu pengurutan. Pada button klik 3 saya menggunakan pengurutan bubble sort, yang dimana pengurutan bubble sort ini yaitu merupakan metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat pada data di sebelahnya secara terus menerus sampai semua data terurut secara utuh. Pengurutan data ini bisa ascending atau menaik dan descending atau menurun. Pengurutan data ini dilakukan dengan membandingkan pengurutannya dengan data di sebelahnya, dan dilakukan secara terus menerus sampai data terurut. Saya akan mencoba menjelaskan metode bubble sort ini, yang merupakan pengurutan dengan membandingkan data dengan data yang ada di sebelahnya. Kita akan mencoba misalkan array 4, 3, 6, 1, 2. Langkah pertama yaitu array 4 dengan 3 akan dibandingkan. Karena kita menggunakan bubble sort menaik, jadi dibandingkan 4 lebih besar dari 3, jadi 3 pindah ke depan, jadi 4, 6, 1, 2. Selanjutnya 4 dibandingkan dengan 6. Karena 4 kecil dari 6, maka dia akan tetap menjadi 3, 4, 6, 1, 2. Selanjutnya karena 3, 4, 6, 1, 2, data 6 akan dibandingkan dengan 1. Karena 1 lebih kecil dari 6, maka 1 pindah pada posisi 6 menjadi 3, 4, 1, 6, 2. Selanjutnya data 6 akan dibandingkan dengan 2 menjadi 3, 4, 1, 2, 1, 2, 6. Setelah tersusun seperti itu untuk pengurutan yang pertama, data belum terurut secara sempurna, jadi akan dilakukan lagi perulangan pengurutan dengan menjadi 3, 4, 1, 2, 6 menjadi data 3 dibandingkan dengan 4 dan hasilnya akan sama. Selanjutnya data 4 dibandingkan dengan 1, karena 1 lebih kecil maka 1 akan pindah pada posisi 4 menjadi 3, 1, 4, 2, 6. Selanjutnya data 4 akan dibandingkan dengan 2, karena 2 lebih kecil menjadi 3, 1, 2, 4, 6. 3, 1, 2. Setelah itu akan diurutkan kembali menjadi 3, 1, 2, 4, 6. Diurutkan kembali menjadi dibandingkan 3 dibandingkan dengan 1,
menjadi 1, 3, 2, 4, 6. Selanjutnya 3 dibandingkan dengan 2 menjadi 1, 2, 3, 4, 6. Pada tampilan berikut data sudah terurut secara menaik, tetapi pada pengurutan bubble share ini pengurutan akan diteruskan sampai setiap data diurutkan secara satu persatu karena metode ini menggunakan cara tersebut. Dan dalam pengurutan selanjutnya tidak ada satupun penukaran yang terlewatkan sehingga pas dibutuhkan untuk memverifikasi keurutan array tersebut. Yang pertama, pada perulangan bubble share ini kita menggunakan metode perulangan 2 kali atau yang disebut juga dikenal dengan perulangan bersarang. Pertama yaitu kita melakukan perulangan dengan in i sama dengan 1, i kecil dari n, i plus plus. Setelah syarat perulangan pertama terpenuhi, dilanjutkan dengan syarat perulangan kedua, yaitu for in j sama dengan i, j kecil dari n, j plus plus. Apabila perulangan kedua terpenuhi, dilanjutkan dengan if array dengan indeks j kecil dari array dengan indeks j kurang 1. Apabila kondisi if ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan fungsi yang berada di dalam if ini. Fungsi di dalam if ini sendiri yaitu temp sama dengan array dengan indeks j, temp array dengan indeks j sama dengan array indeks j kurang 1, array j dengan indeks j kurang 1 sama dengan temp. Di sini fungsi ini kita gunakan untuk menukar elemen dari array tersebut. Untuk outputnya atau tampilannya listbox 2 clear. Listbox 2 clear kita gunakan untuk supaya tidak ada data yang terdapat pada listbox 2 tersebut. Dilakukan perulangan terakhir yaitu for in j sama dengan 0, j kecil dari n, j plus plus. Setelah syarat terpenuhi, maka akan ditambahkan array dengan indeks j ke dalam listbox 2 dengan kodingan listbox 2 item add array indeks j. Maka akan terdapat tampilan pada listbox 2 dengan kodingan listbox ascending. Selanjutnya yaitu button klik 4. Button klik 4 di sini saya menggunakan bubble share descending atau pengurutan menurun. Pengurutannya sama, metode pengurutannya sama dengan yang button klik 3. Yang membedakan yaitu pada button klik 3 kita menggunakan pengurutan menaik, tetapi pada button klik 4 saya menggunakan pengurutan menurun. Pengurutan ini kodingannya sama dengan bubble share menaik, yang membedakan pada fungsi if ini. Pada fungsi if ini kita menggunakan if array dengan indeks b besar dari array indeks b kurang 1. Sedangkan pada button klik 3 atau menggunakan bubble share menaik, kita membuat if array indeks j kecil, sedangkan di button klik 4 kita menggunakan besar. Dan ini merupakan elemen penukar dari arraynya. Dan selanjutnya untuk output kita pertama yaitu listbox 3 clear. Listbox 3 clear digunakan supaya tidak dapat data pada listbox 3. Selanjutnya dilakukan perulangan terakhir yang terdiri dari in b sama dengan 0, b kecil dari n, b plus plus. Setelah syarat pada perulangan terakhir ini terpenuhi, maka data akan ditambahkan pada listbox ketiga yang berupa data array dengan indeks b tersebut. Sekian kodingan dari saya akan mencoba mendemokannya lagi. Baiklah, sekarang kita coba run ya. Di sini kita inputkan data terserah.
kan karena data sudah terdiri dari 10 data, dan kita tadi menginputkan hanya bisa 10 data, akan muncul pemberitahuan bahwa array sudah penuh. Kita okekan saja. Sini kita karena di sini saya menggunakan pencarian sekuensial, jadi data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu untuk melakukan pencariannya. Di sini kita akan mencari data dengan indeks data 3, elemen 3 dicari. Maka indeks akan muncul pada data 3 terdapat pada indeks ketiga dan 7 dengan array 3. Selanjutnya kita urutkan secara menaik dan urutkan secara menurun. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.